Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan teks debat. Nah, ini pun bagian dari kisi-kisi sekaligus materi kelas 10 ya. Nah, sudah Bapak tulis poin-poin pentingnya yang nanti akan muncul dalam soal ujian akhir tahun kalian. Nah, apa saja bisa disimak. Yang pertama ada unsur-unsurnya, kemudian ada kebahasaan, dan ada macam-macam dari debat. Baik, di poin pertama ada unsur-unsur dari teks debat. Ada apa saja? Nah, dalam debat tentunya ada unsur-unsur ya. Apa saja? Pertama ada mosi. Apa itu mosi? Jadi mosi itu tema debat ya, atau masalah yang akan diperdebatkan. Nah, dalam menentukan mosi, biasanya perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mosi itu harus seimbang. Jangan sampai nanti berat sebelah, menguntungkan tim pro atau menguntungkan tim kontra. Yang kedua harus menarik. Nah, yang ketiga fokus ya, jangan melebar masalahnya. Contoh membahas tentang gadget, nah, itu harus fokus. Misal siswa dilarang membawa gadget ke sekolah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu layak ya. Jadi jangan sampai nanti mosinya ternyata tidak layak diperdebatkan atau mengundang pergunjingan ya, atau malah berat sebelah ya, tidak seimbang. Nah, ini perlu diperhatikan dalam menentukan mosi atau tema debat. Kemudian unsur yang kedua ya, adanya tim pro atau tim yang mendukung mosi. Nah, jadi jika mosinya itu siswa dilarang membawa gadget ke sekolah, berarti tim pro itu mendukung ya, mendukung bahwa siswa dilarang gitu. Nah, nama lain tim pro ini tim afirmasi. Nah, sering muncul dalam ujian tuh. Tim afirmasi nama lainnya apa misal. Nah, jadi jangan aneh ketika menemukan nama lain dari tim pro ya, tim afirmasi ternyata. Kemudian tim kontra, nah ini kebalikannya, atau tim oposisi, yaitu tim yang menentang mosi ya. Itu dia menentang mosi. Jadi kalau mosinya pendidikan seks diberikan di SD misal, berarti ditentang, nggak setuju ya. Nah, yang selanjutnya ada moderator. Nah, ini pemimpin debat lah ya. Jadi pemimpin jalannya debat biasanya mempersilahkan kepada tim untuk berbicara. Nah, ini dipandu oleh moderator, dibuka acara oleh moderator. Nah, kemudian selanjutnya ada notulis. Nah, notulis ini tugasnya apa? Mendokumentasikan lewat tulisan, ya, mencatat jalannya debat. Nah, hasil tulisannya namanya notula ya, dan terbalik ya, atau bentuk tidak bakunya notulen lah. Di hasil tulisannya itu notula ya, atau notulen itu. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya tim netral ya. Tim netral berarti tim yang dia tidak mendukung atau menentang mosi misal ya. Dia di sisi lain mendukung mosi, di sisi lain menentang. Nah, dia harus netral dia ya. Nah, tapi dalam lomba-lomba debat saat ini tim netral memang tidak lagi digunakan gitu. Tapi memang ada juga yang menggunakan tim netral dalam lomba-lomba debat misal. Nah, ada juga nanti juri debat ya, ada juga biasanya juri debat itu ya, ditambahkan nanti ya juri debat. Juri ini biasanya menilai di mana yang layak ya, yang bagus penampilan debatnya gitu. Dan yang selanjutnya ada juga audiensnya, penontonnya biasanya ada ya, tapi demi kondusivitas biasanya penonton ada yang tidak ada misal, ada juga ya, ada penontonnya di luar ya, jadi ada juga audiensnya. Nah, selanjutnya poin kedua itu ada kebahasaan. Nah, ini bahasa yang seperti apa yang digunakan dalam debat. Tentunya jika debatnya itu perlombaan, menggunakan bahasa yang formal ya, yang formal, menggunakan saya ya, ketimbang menggunakan aku gitu ya, beda. Nah, kemudian bahasanya pun harus formal, kemudian sopan ya,
kemudian tidak menyinggung sara terutama, dan yang lebih penting lagi yang sering muncul itu pola pengembangan atau pola penalaran. Jadi bagaimana cara kita menyimpulkan, dalam debat kan sering digunakan itu, apakah kita menggunakan pola penalaran analogi. Contohnya, hidup itu bagaikan roda, ya, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, ya. Jadi menganalogikan, ya, membandingkan dua hal atau lebih, itu analogi. Kemudian apakah menggunakan pola penalaran generalisasi, jadi hal yang khusus dulu baru yang umum, ya. Contoh, di sekolah ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Semisal banyak siswa yang membolos, banyak siswa yang menyontek. Nah, titik. Itulah hasil pengamatan saya tentang sekolah A misal. Nah, itu disebut pola penalaran generalisasi. Jadi setelah menyebutkan hal yang khusus, ya, penyimpangan-penyimpangannya baru disimpulkan. Kemudian pola sebab akibat, ya. Jadi menyebutkan sebabnya dulu. Saat ini banyak hutan yang sudah beralih fungsi, kemudian sungai yang juga beralih fungsi jadi lahan hunian, ya. Akibatnya wajar jika banjir sering terjadi. Nah, itu contoh pola sebab akibat. Jadi sebab-sebabnya dulu baru akibat. Begitupun dengan yang kebalikannya, akibat sebab. Akibatnya dulu baru sebabnya, tinggal dibalik saja. Nah, itu pola penalaran, ya. Jadi bagaimana cara berpikir, apakah kita menyampaikan hal yang khusus dulu baru yang umum, ya, atau kebalikannya juga bisa. Nah, ini sebenarnya materi pola paragraf, ya, pola pengembangan paragraf, deduktif, induktif, itu campuran bisa juga digunakan. Ada di video sebelumnya, ya, bisa disimak pola pengembangan paragraf. Nah, poin terakhir ini ada macam-macam debat. Nah, ini bisa jadi muncul nanti di ujian, ya. Misal ada berapa jenis debat atau macam-macam debat. Nah, ada ahli yang mengatakan debat itu dibagi 3, debat parlemen atau debat majelis. Apa gunanya? Biasanya berhubungan dengan mendebatkan undang-undang, ya, di pemerintahan biasanya, anggota dewan ini yang sering melakukan, ya, debat parlemen ini. Nah, yang kedua ada debat pemeriksaan ulangan. Jadi bukan memeriksa ulangan atau hasil ujian, bukan, tapi memeriksa lagi, ya, hal-hal yang mungkin sudah pernah dilakukan untuk diuji apakah masih layak ataukah benar, gitu, ya. Nah, biasanya dilakukan oleh polisi misal, penyidik misal, dilakukan, ya. Jaksa misal, hakim misal. Nah, ini debat pemeriksaan ulangan. Dan yang ketiga nih yang sering kita lihat, ini debat konvensional atau disebut juga debat formal atau debat pendidikan. Ini biasanya dilomba-lombakan ini, ya, debat yang umum, ya, yang ada tim pro, tim kontra, ada moderator, ya, itu. Nah, itu dia macam-macam debat. Semoga nanti hasil ulangannya bisa maksimal. Sekian, dan silakan boleh kalian bagikan, jangan lupa subscribe, like. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.